Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mereaksi video saat Kang Deddy, momen Kang Deddy diwawancara di lokasi tes kesehatan ya untuk persiapan pelantikan. Ya, pelantikan bersama wakilnya Bapak Erwan. Pelantikan jabat Gubernur Jawa Barat yang baru. Nah, beliau ini memfokuskan anggaran yang akan eh, disiapkan untuk tepat sasaran. Maksudnya ini anggaran akan dialokasikan untuk tepat sasaran, yaitu untuk kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pertanian. Nah, ya. Makanya di situ Kang Deddy Mulyadi akan memfokuskan anggaran agar tidak disalahgunakan. Oke, seperti apa pernyataannya? Ya, seperti ini saat diwawancara oleh beberapa awak media. Oke, kita simak. Lewat makan siang gratis, kita juga akan bikin pola bagaimana mereka makan di rumah. Saya sudah nyiapin ya, sekarang tuh nanti ada kurang lebih 40 desa yang akan saya buat sebagai pilot project, di mana dokter akan ditempatkan di situ dan akan digaji, bukan digaji, akan mendapat insentif. Saya lagi cari cara insentifnya apa. Itu berdasarkan itu tingkat kesehatan warga yang meningkat. Contoh begini, ada satu desa, dokter A misalnya gaji pokoknya, ini misal ya, gaji pokoknya adalah 5 juta misalnya. Kemudian yang berobat itu dalam sebulan 50. Maka dalam bulan berikutnya misalnya turun menjadi 40, maka dia naik jadi 7,5 juta. Yang berobat turun lagi menjadi 30, naik jadi 10 juta. Turun lagi jadi 20, naik 12,5. Turun lagi menjadi 15, naik 15. Jadi nanti dokter itu mendapat insentif dari pemerintah berdasarkan bagaimana dia mencegah masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat, bukan masyarakat yang sakit. Jadi saya ingin melubah pola ya, karena kalau pola pendekatan kesehatan murni hanya berdasarkan bagaimana meningkatkan jumlah dokter, bagaimana meningkatkan tenaga medis, bagaimana meningkatkan alat kesehatan, sampai kapanpun biayanya akan makin mahal. Tetapi kalau dibalik, meningkatkan kesehatan warga dengan cara menurunkan orang yang sakit, itu akan jauh lebih efektif dan membuat anggaran ini efisien. Mas, sedikit Pak tadi, jadi persiapannya nggak ada persiapan Nggak khusus untuk ada. ini. Saya sampai hari ini masih fokus baca buku anggaran. Nggak ada, kan dilantik kan cuma datang, berdiri, Kesehatan dikasih ya. untuk tes kesehatan hari ini. Udah siap, golongan darah saya jelas. Yang jelas saya darahnya masih darah muda sampai sekarang. Apa? Hmm? Ya? Lu gimana? Kan kalau Pemda Provinsi Jawa Barat kan tidak nyiapin apa-apa untuk pelantikan gubernur. Pemda Provinsi Jawa Barat nanti saya pimpin memiliki kesiapan untuk melakukan percepatan pembangunan, mewujudkan pendidikan yang paripurna bagi masyarakatnya, kesehatan yang paripurna bagi masyarakatnya, pertanian paripurna bagi masyarakatnya, infrastruktur darat, laut, udara, sampai perkeretaapian paripurna bagi warganya. Puasa dulu nggak sih Pak? Enggak disuruh puasa. Enggak disuruh puasa. Sebenarnya kalau cek tes kesehatan saya gampang, tinggal dicek aja pada salah satu lab langganan saya. Kan kemarin juga sempat viral ya kunjungan ke sekolah. Apa tuh? Oh iya, begini, yang Cirebon ya. Ya gini, kan makanya pemimpin harus berani ngecek kondisi lapangan ya. Di SMA 7 Cirebon itu awalnya saya itu hanya ingin ngecek kenapa sih anak-anak nggak bisa ikut ya kan, seleksi perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Nah, tetapi ada anak-anak yang secara spontan menceritakan tentang PIP ya, tentang PIP yang dipotong. Setelah saya mendengar kedalamannya, kan memang menjadi aneh. Ternyata PIP ini berdasarkan keterangan dari manajemen sekolahnya, itu termasuk anak gurunya itu dapat ASN, wakil kepala sekolah kalau nggak salah. Itu dapat, anak dokter dapat gitu kan. Nah, artinya bahwa jatuhnya itu bukan pada yang berhak. Jatuhnya pada orang-orang yang mapan secara ekonomi.
Setelah itu menurut mereka, menurut anak ini dikumpulin uang 200.000 untuk seseorang atau saya nggak tahu lah buat siapa, yang jelas ada pernyataan resminya, saya kan tidak boleh menebarkan fitnah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kenapa itu terjadi, ini hal yang harus dibenahi, karena mengambil datanya dari Dapodik. Jadi misalnya gini, saya butuh SMA ini 500 orang, ambil aja 500 orang dari Dapodik itu. Ya, sehingga siapapun bisa diambil, sehingga nanti ke depan saya minta ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, penerima PIP itu harus betul-betul orang yang membutuhkan. Nggak boleh lagi jatuh pada orang-orang yang anak dokter, anak kepala sekolah, anak ASN aktif. Nah, dan pengambilan datanya tidak boleh sembarangan, itu tinggal terkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Bisa dilihat data anak-anak miskin yang non KIP itu ada berapa yang belum dapat, ya. Oke ya, kasih ya. Nah, sepertilah saat diwawancara Kang Deddy Mulyadi oleh wartawan saat persiapan pelantikan di tes kesehatan bersama wakilnya ya, Bapak Irwan. Kang Deddy Mulyadi sangat berkomitmen ya atas semua tanggung jawabnya, terutama dalam hal anggaran ya. Kemarin juga sudah dibahas atau penyalahgunaan anggaran tidak tepat sasaran. Contoh hal kecil yaitu di sekolahan istilahnya dapat bantuan PIP. PIP itu anggaran bantuan sekolah ya untuk siswa-siswi SD, SMP dan SMA. Nah, di situ anggaran itu tidak teralokasikan ke tepat sasaran. Yaitu diantaranya ada dokter, ada anak ASN, anak ya pejabat pemerintahan yang mendapatkan bantuan PIP itu. Makanya bukan itu hanya satu titik loh, satu daerah, belum dicek daerah lain. Makanya ini miris banget, Kang Deddy wanti-wanti akan berkomitmen untuk bahwa anggaran itu harus tepat sasaran. Soalnya kemarin itu menurut Kang Deddy, menurut data yang diambil itu dari Dapodik. Daftar yang sudah diambil, mungkin ya itulah tidak mau susah, tidak mau ribet, ya ngambillah data yang dia ada terdaftar di Dapodik. Ya itulah masalahnya. Harusnya terjun dulu ke lapangan, cek terus, cross check semua. Apa anggaran, apa aturan ini sudah tepat sasaran. Jadi jangan istilahnya main simple aja gitu, istilahnya main data, ambil udah data gitu. Padahal data itu kan istilahnya orang itu bisa berubah-berubah. Makanya orang kecil yang kurang mapan ekonominya tidak mendapatkan. Banyak itu, daerah saya aja banyak. Belum lagi ada potongan-potongan, luar biasa itu. Makanya Kang Deddy akan merombak semua dan mengubah pola dari instruksi dari Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis. Kang Deddy akan membuat pola sendiri bagaimana caranya untuk makan sehat, higienis di rumah, bawa masing-masing di rumah, atau nimbal bahasa orang Sunda bilang. Nah, selain itu juga Kang Deddy akan memfasilitasi kesehatan ya, terutama tenaga medis ya, itu dokter langsung, dan akan menyalurkan di beberapa titik di desa-desa atau kampung, akan diberikan insentif untuk dokter yang bertugas di sana nanti. Nah, itu juga akan menjadi komitmen Kang Deddy Mulyadi. Mengambilan dasar anggarannya itu akan dicari solusinya. Inilah Kang Deddy Mulyadi luar biasanya itu. Luar biasa. Mantap Kang Deddy Mulyadi. Oke, guys. Untuk reaksi video saat ini sampai di sini dulu ya, tentang Kang Deddy Mulyadi saat menuju pelantikan ya, di tes kesehatan bersama wakilnya. Oke, semoga sehat, panjang umur, dan selalu
mementingkan rakyat kecil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.